Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yupsa guys. Kali ini kita akan belajar mengenai proses pembaruan atau renewal proses yang merupakan bagian dari pelajaran ya mata kuliah proses stokastik dasar. Dan ini adalah video yang ketiga. Buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video di channel ini ya, perkenalkan saya adalah seorang mahasiswa yang saat ini sedang menjalani semester 5 di jurusan matematika. Oke teman-teman, kita akan belajar, jadi mohon maaf jika nanti ada salah kata ya. Proses pembaruan renewal proses, ini video ketiga dari playlist proses stokastik dasar. Yang pertama kita akan belajar pengertian proses pembaruan ya. Pada proses Poisson kita telah tahu bahwa waktu antar kedatangan kejadian ya itu adalah X ya. XI adalah pembajak ide yang menyebar eksponensial. Salah satu pengembangan dari kasus ini adalah mengkaji suatu proses penjajahan di mana waktu antar kedatangannya adalah pembajak ide tetapi dengan sembarang sebaran. Jadi ini lebih umum lagi ya. Proses pencacahan seperti ini dikenal dengan proses pembaruan ya, atau renewal proses. Definisi dari proses pembaruan, misalkan NT di mana T besar sama dengan 0 adalah suatu proses pencacahan, dan misalkan XN yang besar sama dengan 1 menyatakan waktu antar kedatangan kejadian ke N-1 dan ke N. Ya, jadi yang sebelumnya ya, itu antar kedatangan yang sebelumnya di sini. Proses NT disebut proses pembaruan jika XN adalah barisan pembajak tak negatif dan ID atau bebas stokastik identik atau identically independent ya distribution. Proses Poisson adalah salah satu bentuk khusus dari proses pembaruan dan juga merupakan kasus paling sederhana dari proses pembaruan. Proses pembaruan dapat diilustrasikan sebagai berikut. Misalkan kita memiliki bola lampu sebanyak tak hingga yang masing-masing lama hidupnya merupakan pembajak tak negatif. Lampulah setiap saat kita hanya menggunakan sebuah bola lampu, dan jika bola itu mati, bola lampu itu ya, maka kita segera menggantinya dengan yang baru. Jika NT adalah menyatakan banyaknya bola lampu yang telah mati sampai waktu T, maka NT ini disebut adalah suatu proses pembaruan. Ya, misalkan F adalah fungsi sebaran dari barisan waktu antar kedatangan. Yaitu FT ini adalah sebaran ya dari XN, peluang XN lebih kecil sama dengan T, mana ini dari 1 sampai tak hingga ya. Kita ingat kembali bahwa XN adalah pembajak tak negatif, misalkan TN adalah waktu kedatangan dari kejadian ke N ya, yaitu TN sama dengan 1 ditambah ini, dan kita definisikan T0 sama dengan 0, maka fungsi dari sebaran TN diberikan oleh PTN lebih kecil sama dengan T sama dengan ini, F pangkat N dari T ya. Nah ini bukan turunan ya, tapi ini adalah konvolusi ganda ya, mana bintang itu adalah konvolusi ganda gitu ya, yaitu konvolusi ganda N ya dari fungsi sebaran waktu antar kedatangan, yaitu X yang ini ya. Catatan, kita ingat kembali definisi konvolusi dari dua fungsi sebaran sebagai berikut. Misalkan X dan Y adalah dua pembajak
kontinu yang saling bebas dengan fungsi sebaran berturut-turut fx dan fy. Maka fungsi sebaran dari fx plus y ya adalah konvolusi dari fx dan fy, ditulis fx bintang fy. Ya, jadi ini adalah maksudnya sebaran dari x plus y gitu. Itu integral dari min tak hingga sampai tak hingga x plus y lebih kecil sama dengan t diturunkan terhadap fy. Nah, jika diketahui y sama dengan y, ini sama dengan min tak hingga sampai tak hingga ya, y nya kita pindahkan di situ dan syaratnya kita hapus ya, sudah ini. Lalu diturunkan terhadap fy sini. Nah, P ini juga bisa disebut sebagai peluang kumulatif ya, fx dari ini dikali turunannya ini. Karena x1 sampai x2 adalah pembacak bebas yang berletak negatif, maka untuk setiap n, fungsi sebaran dari Tn dapat ditulis secara rekursif sebagai berikut. Ingat x1 ini adalah pembacak bebas tak negatif. Jadi ini adalah fungsi rekursifnya, yaitu seperti ini. Ya, batas atas integralnya adalah t karena t min x lebih besar sama dengan 0. Ya, tau x lebih kecil sama dengan t. Jadi t adalah batas atasnya gitu ya. Ya, jadi ada formula rekursif, atau ada juga berdasarkan definisi ini ya. Gitu. Oke teman-teman. Sekarang kita akan belajar sebaran dari NT ya. Sekarang kita ingat kembali salah satu kesetaraan yang telah dibahas pada proses Poisson, yaitu Tn lebih kecil sama dengan T itu setara juga dengan NT lebih besar sama dengan T, yang berimplikasi ya peluang NT lebih kecil sama dengan N itu sama dengan peluang dari ya peluang NT lebih besar sama dengan N ini ya, sama dengan peluang Tn lebih kecil sama dengan T itu sama dengan ini tadi. Ya sudah kita pelajari tadi, sehingga peluang NT sama dengan N itu sama dengan peluang NT lebih besar sama dengan N dikurang peluang NT lebih besar sama dengan N plus 1 gitu. Jadi sama dengan ini ya, ini kesetaraannya, dan didapat ini adalah hasilnya dari PNT sama dengan N ya. Ya, jadi fungsi konvolusi ganda N dikurang fungsi konvolusi ganda N plus 1. Ya, harapan pembacak NT dikiternasikan MT ya. Itu ini disebut fungsi pembaruan ya. Jadi fungsi pembaruan menyatakan nilai harapan dari banyaknya pembaruan atau kejadian gitu ya. Pembaruan ini bisa disebut kejadian yang telah terjadi sampai waktu T. Fungsi ini dapat ditentukan sebagai berikut. MT sama dengan ini, terus kita kali ini ya. K-nya itu dari 1. Kemudian kita masukkan ini ya. Mana ini
dari 1 sampai K, terus K-nya dari 1 sampai K hingga ya. Ya karena K 1 sampai K hingga, terus N-nya ini dari 1 sampai K saja gitu ya. Nah ini ternyata sama kan ya, setara ini ya. Kita ubah indeksnya dari K sama dengan N sampai T hingga, N-nya dari 1 sampai T hingga. Nah ini kita lihat, ini peluang dari NT besar sama dengan N ya, yang ini. Kemudian kita akan dapatkan ini peluang. Nah ini kesetaraan yang tadi ya, dan kita dapatkan hasilnya ini. Oke. Pada perhitungan di atas kita telah menggunakan persamaan berikutnya. K ini penjumlahan dari 1 sampai K. Ini adalah K ya. Ya ini 1 sampai K. Nah karena ini jadi K gitu ya, ini K-nya hilang karena kita buat seperti ini, ada K-nya kali K gitu. Dan kesetaraan ini dan ini juga sama dengan seperti ini tadi. Jadi fungsi pembaruan adalah suatu deret dari konvolusi ganda N dari fungsi sebaran Ft. Selanjutnya fungsi pembaruan Nt ya, dapat ditulis sebagai Mt. Ya, fungsi pembaruan Mt maksudnya dapat ditulis sebagai Mt sama dengan ini tadi ya, yang kita dapat ini penjumlahan dari ini, terus kita ubah 2 ya. Oke, rumus rekursif tadi. Kemudian kita keluarkan F nya, didapat ini ya, kemudian Ft nya masih sama, dan ini adalah Mt, ini Mt tadi ya. Nah ini adalah definisi konvolusi, adalah integral ini ya. Jadi Mt sama dengan ini ya, harus diingat ini ya. Dan persamaan ini disebut persamaan pembaruan yang merupakan persamaan integral dengan Ft, tapi Mt tidak diketahui. Nah, di sini ada contoh. Salah satu contoh proses pembaruan di mana kita relatif mudah bisa menentukan fungsi pembaruan dengan menggunakan persamaan pembaruan sebelumnya, ada proses pembaruan yang waktu antar kedatangannya menyebar seragam ya. Ingat ini kita masih mudah ya, cari yang mudah. Misalkan menyebar seragam pada interval 0 sampai 1. Untuk kasus ini maka Ft sama dengan T, sehingga persamaan pembaruannya didapat adalah ini ya. Ingat sini adalah posisi Ft-nya ya, posisi kumulatifnya. Dengan menurunkan kedua ruas kita peroleh F aksen sama dengan ini. Misalkan Ht sama dengan ini, maka H aksen ya sama dengan, nah ya lihat ini kenapa kita turunkan, karena sini ada integral ya, kita turunkan jadi persamaan diferensial ya, biasa ya, persamaan diferensial biasa. Nah ini adalah metodenya ya untuk mendapatkan. Misalkan kita menurunkan aksen di sini, jadi ini adalah M aksen T, kita tahu M aksen T sama dengan 1 plus MT dan 1 plus MT sama dengan HT gitu ya. Kemudian jadilannya sama dengan T plus C. Ini kita integralkan ya, seperti ini menggunakan metode
dalam memecah persamaan diferensial. Jadi ini masuk PDB ya. Nah, kita dapat ini ya. Kita ini kita pindahkan HT-nya ya, kita bagi jadi H aksen per H sama dengan 1 gitu ya. HT-nya ini jadi MT-nya adalah ini. Nah, ingat di sini ya, M0 sama dengan 0. Nah, ini adalah ini ada masalah nilai awalnya. Jadi ketahui K-nya 1, lalu kita dapat MT-nya segini. Mana T-nya dari 0 sampai 1 ya. Sekarang kita definisikan transformasi Laplace-Stillgius ya bagi FT dan MT sebagai berikut ya. Jadi bintang T itu sama dengan integral dari 0 sampai 3 F pangkat min ST DFT. Dan M bintang S ini adalah integral 0 sampai tak hingga F pangkat min ST DMT ya. Dalam transformasi Laplace-Stillgius ini, maka padanan dari persamaan sebelumnya adalah ya Fm ini sama dengan integral ini ditambah Fs-nya tadi ya. Fs-nya ini sama dengan S ya, dikali M bintang S itu sendiri. Ya, tadi kita tahu Ft-nya itu sama dengan T ya, Ft-nya T, kemudian Mt-nya adalah ini. Ini Fs ya, salah ini Fs. Ya, jadi kita lakukan transformasi untuk menghubungkan ya fungsi M ini ya, fungsi pembaruan dengan ini F ya, dengan F, sehingga persamaan ini disebut persamaan pembaruan ya. Jadi kita mencari persamaan pembaruan. Dari persamaan kita lihat bahwa F bintang S atau Ft secara unik menentukan F bintang S atau Mt ya. Dan berlaku juga sebaliknya. Contoh ya, ini contohnya, misalkan kita memiliki proses pembaruan dengan fungsi pembaruan ini, tentukan sebaran dari banyaknya pembaruan yang terjadi pada interval 0 sampai 5 karena MT ini sama 3T adalah fungsi nilai harapan dari proses Poisson dengan laju 3. Oh gitu ya. Jadi kalau kita coba nanti akan kita dapatkan ini adalah proses Poisson ya dengan laju 3. Maka berdasarkan padanan satu-satu antara fungsi sebaran F dari waktu antar kedatangan pembaruan dengan fungsi nilai harapan ini, sebaran F ya dari waktu antar kedatangan pembaruan atau kejadian di pembaruan, maka F haruslah fungsi sebaran eksponensial dengan nilai harapan 1/3. Ya, karena proses pembaruan ini adalah proses Poisson dengan laju 3, maka
yang sudah kita pelajari ya. Tadi yang ditanya adalah banyaknya sebaran ya, sebaran. Nah, catatan ya, karena MT secara unik menentukan sebaran dari waktu antara kedatangan proses pengukuran, maka proses Poisson adalah satu-satunya proses pengukuran dengan MT adalah fungsi linear dari T. Jadi kalau MT adalah fungsi linear dari T, maka ini adalah proses Poisson. Ini catatan penting ya. Jadi nanti tolong dibuktikan saja. Ya. Oke, begitu kita lanjut. Ya, kemudian kita akan baca ragam dari NT. Kemudian dari NT dapat ditentukan sebagai berikut ya, NT kuadrat ya, ini NT kuadrat. Nah, ini kita lihat sini kuadrat ini sama dengan ini ya, kita manipulasi sedikit. Dan kita lihat sini dia masih dikali ini, terus kita lihat ini adalah kita pecah gitu ya menjadi seperti ini ya, jadi kita kalikan ini ya, dikalikan P yang ini dikalikan ke K ya, jadi jadi dapat yang ini ya, kemudian yang ini dikalikan ke sini ya, mana ini adalah N ya, keduanya kita keluarkan, kemudian N nya ini ya dari sini gitu ya. Ya, kita lihat di sini ya, penjumlahan dari K kali K plus 1/2 itu sama dengan ini. Ya, ingat ya, ini adalah hasilnya ini. Kemudian kita lihat di sini ya, ini adalah MT ya, kita tahu ini MT. Kemudian ini N nya kita keluarin ke sini, dan juga kita sudah tahu ya persamaan ini mengubah indeks ini. Nah, ini catatan sebelumnya. Nah, kita dapat ini ya, karena ini adalah dari N sampai tak hingga, jadi ini peluang sebaran ya, kali N. Nah, ini adalah ini. Nah, ini kesetaraannya, ingat lagi kesetaraannya dapat ini dengan penerapan transformasi Laplace-Diels pada kedua ruas di persamaan di atas diperoleh ini ya, persamaannya ini adalah nilai harapan ini yang ini ya, sisi kiri, ruas kiri, dan ruas kanan yang ini dengan transformasi Laplace-Diels ya. Nah, kita tahu ini ya, dan ini adalah ini gitu ya, kan kita dapat hasilnya.
seperti ini. Ini tadi M bintang S. M bintang S ini kita sudah dapatkan ya. Ini adalah ini. Ya, jadi ini kita dapat ini ya, bisa kita tulis ini ya. Dari hasil transformasi Laplace Tilges ya. Nah, kemudian pokoknya nanti kita balikkan lagi jadi inverse dari Laplace tadi ya. Yang sebelah kiri nih. Ya. Didapat kode inverse ini 2M konvolusi M. Kemudian ini adalah M ya. Akhirnya kita peroleh varians ya dari NT-nya adalah ini. Oke, semoga dapat dimengerti. Nah, kemudian di sini kita akan belajar teori limit pada proses pembaruan. Pada bagian ini akan kita bahas pendekatan asimptotik bagi MT dan var NT ya. Teorema pembaruan dasar dan teorema pembaruan kunci yang memiliki banyak penerapan dalam pemodelan stokastik. Kita ingat kembali bahwa waktu antar kedatangan merupakan pembacak ide dengan fungsi sebaran f, misalkan mu adalah x1 dan sigma kuadrat varian x1 dan mu 3 adalah ex1 pangkat 3. Ingat juga bahwa ex1 kuadrat ini adalah varians ditambah harapan dikuadratkan kan. Dengan pendekatan dari Taylor di sekitar 0 ya, f bintang s ini dapat ditulis sebagai f bintang s ini seperti ini. Ya, ini adalah f bintang s dengan pendekatan deret di sekitar Taylor di sekitar 0. Dengan mensubstitusikan ini pada kedua persamaan sebelumnya, ya persamaan di ini m bintang s ya, yang di slide sebelumnya ya. F bintang s sama dengan f bintang s ditambah f bintang s dikali m bintang s. Yang bukan itu ya, persamaan yang dimaksud adalah m bintang s sama dengan f bintang s per 1 min f bintang s. Dan momen kedua dari NT. Jadi rumus dari ENT gitu ya. Dan momen kedua. Kita peroleh ini. Jadi kita mensubstitusikan ini F bintang S ya. Pada persamaan nilai harapan NT dan nilai momen kedua NT. Maka akan didapat ini dan variansnya ini. Untuk T menuju T hingga, selanjutnya kita tertarik pada perilaku MT per T untuk T menuju T hingga ya. Jadi ini untuk T menuju T hingga. Teorema ya, ini ada teorema pada proses pembaruan kita memiliki NT per T itu sama dengan itu menuju 1 per mu ya. Dengan peluang 1 untuk T menuju T hingga. Dengan mu sama dengan x1 nilai harapan dari waktu antar kedatangan pembaruan. Ya, buktinya ini lihat dari referensi Ross 2010. Jadi ini adalah isi teoremanya.
Kemudian ada contoh, misalkan cep-cep memiliki radio yang hanya menggunakan sebuah baterai. Jika baterainya sudah tidak berfungsi, maka dia dengan segera menggantinya dengan baterai yang baru. Jika umur dari sebuah baterai dalam hari menyebar seragam pada interval 20-30, maka tentukan dengan laju berapa cep-cep harus mengganti baterainya. Ya, jawab ya. Misalkan ente menyatakan banyaknya baterai yang telah diganti sampai waktu T. Ya, harapan dari panjang selang waktu penggantian baterai adalah 25 ya, karena ini ya mu dari harapan dari 20 sampai 30. Maka berdasarkan teorema kita peroleh ya saat T menuju tak hingga itu 1/25 baterai per hari. Ya, jadi dalam jangka panjang, Cecep menghabiskan sebuah baterai untuk radionya setiap periode 25 hari. Ya, jadi umur dari sebuah baterai itu dinyatakan ini ya, menyebar seragam pada interval 20-30. Ini adalah contoh untuk teorema ini ya. Dimana yang ditanya sini adalah laju ya. Laju Cecep harus mengganti baterainya. Itu untuk T menuju tak hingga. Ya, jadi Cecep menghabiskan sebuah baterai karena T menuju tak hingga artinya baterainya habis gitu ya. Sampai waktu T ya. Banyaknya baterai yang telah diganti, sampai NT kan ini banyaknya baterai yang telah diganti. Jadi lajunya ada 25 hari ya. Sebuah baterai untuk radionya setiap periode 25 hari. Ya, karena NT ini adalah baterai, banyaknya baterai, dan T di sini adalah hari. Oke. Itu untuk contoh. Sekarang kita lanjut lagi ke teorema ya, teorema pembaruan dasar. Pada proses pembaruan kita memiliki ini ya, dengan mu sama dengan x1 ya, adalah nilai harapan dari waktu antar kedatangan pembaruan. Buktinya ini untuk bukti jika keluar ruas dari persamaan dibagi T, maka kita peroleh teorema ini. Ya, teorema ini disebut teorema pembaruan dasar atau elementary renewal process. Ya, kemudian ada teorema lagi. Ya, pada proses pembaruan kita memiliki variansnya. Untuk ini per T adalah sigma kuadrat per mu pangkat 3 untuk T menuju tak hingga, dengan mu adalah harapan X1 dan sigma kuadrat varians dari X1. Tutur menyatakan harapan dan ragam dari waktu antara kedatangan pembaruan. Bukti ya, jika kedua ruas dari persamaan dibagi T, maka kita peroleh teorema ini. Ya, nanti coba lihat saja untuk varians ya. Dibagi T gitu. Kemudian T-nya menuju tak hingga. Sama juga dengan teorema pembaruan dasar ya. Yang MT ini.
Nah, ini ya teorema ini. Ya, kemudian dengan menggunakan pendekatan asimptotik pada kedua persamaan, kita peroleh teorema proses pembaruan berikut yang berpadanan dengan teorema limit pusat. Nah, teoremanya seperti ini. Mu sama X1 dan sigma kuadrat adalah variansinya, betul menyatakan nilai harapan dan ragam dari waktu antar kedatangan. Maka ini ya, ini mendekati normal ya, sebaran kumulatif normal untuk T menuju T hingga. Dan V adalah fungsi sebaran dari pembajak normal baku ya, terhadap normal baku. Jadi NT ya adalah menyebar normal asimptotik dengan nilai harapan T per mu. Dan ragam adalah sigma kuadrat per mu pangkat 3 dikalikan T. Ya, buktinya lihat buku referensi ya, Ross 2010. Definisi lagi sini ya. 7.2 ya. Suatu pembajak X dengan fungsi sebaran F disebut merupakan lattice atau kekisi jika ada R lebih besar sama dengan lebih besar 0, sehingga penjumlahan dari X peluang dari N1 sampai T hingga dari X sama dengan N tau ya tau ini jika ada R-nya tau ya, jika ada N kali tau sama dengan 1 ya, sini penjumlahannya. Tau disebut periode dari X, yaitu definisi dari periode. Itu ada definisi dari periode dan lattice ya, definisi lattice atau kekisi. Kemudian ada teorema Blackwell. Pada proses pembaruan, jika F bukan lattice, maka untuk semua alfa lebih besar 0 berlaku MT plus A dikurang MT ini adalah alfa per mu ya, mendekati alfa per mu untuk T menuju T hingga. Ya, kemudian pada proses pembaruan, jika F merupakan lattice dengan periode tau lebih besar 0, maka Mn tau dikurang Mn-1 tau sama dengan menuju tau per mu untuk tau menuju T hingga. Bukti bisa dilihat di buku-buku proses stokastik tingkat lanjut. Kemudian ada teorema kunci teorema pembaruan. Ini adalah kunci teorema pembaruan. Teorema kunci teorema pembaruan, jika F bukan lattice dan H adalah fungsi yang terintegralkan, maka limit T menuju T hingga dari H T min X dmx ya adalah 1 per mu 0 ini. Dengan M adalah fungsi pembaruan. Ya, untuk bukti bisa dilihat di Ross ya 2010 ya. Ya, jadi integral 0 sampai T fungsi T min X turunkan terhadap Mx sama dengan 1 per mu Ax dx ya. Dengan M adalah fungsi pembaruan ya, buktinya lihat di buku referensi Ross 2010. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan belajar proses pembaruan berhadiah. Proses pembaruan berhadiah. Banyak model stokastik yang merupakan kasus khusus dari model berikut yang dikenal dengan proses pembaruan berhadiah atau renewal reward process. Kita perhatikan proses pembaruan NT dengan waktu antar kedatangan XN. Misalkan bahwa setiap pembaruan terjadi, kita menerima hadiah. Misalkan Rn, N besar sama dengan 1 menyatakan besarnya hadiah yang kita terima untuk pembaruan ke N. Kita asumsikan bahwa Rn, N besar sama dengan 1 ada pembajak ide, namun kita membolehkan kemungkinan bahwa Rn
adalah penjumlahan dari n sama dengan 1 sampai nt. Enggak, tadi memungkinkan bahwa Rn bergantung pada Xn, gitu. Yaitu waktu antar kedatangan dari pembaruan ke N. Jadi kita definisikan RT ini bergantung pada NT juga, ya ID ya, boleh ID, boleh bergantung pada XN. Kemudian RT kita definisikan menyatakan total hadiah yang kita terima sampai waktu T. Ini ER, ERN, dan EX adalah EXN. Misalkan ya, teorema jika ininya finite ya, atau terbatas nilai harapan dari ini, maka RT per T ini menuju nilai harapan R per nilai harapan X dengan peluang 1 untuk T menuju tak hingga. Ya, buktinya ya, kita uraikan lagi sini. Nah, T-nya ini kita lakukan manipulasi dengan kita kali ya ini. Berdasarkan hukum kuat bilangan besar, the strong law of large number ya. Kita sudah pelajari ini ya, ada video saya mengenai kekonvergenan ya, perubahan. Ya, kita sudah bahas hukum kuat bilangan besar di video saya berjudul kekonvergenan barisan perubahan acak. Ya, kita peroleh ini dengan peluang 1 untuk T menuju hingga. Ya, berdasarkan teorema, ya, teorema yang menyatakan NT per T itu menuju 1 per mu. Ya, kita peroleh ini akan menuju 1 per harapan dari X dengan peluang 1 untuk T menuju hingga. Akhirnya teorema di atas terbukti. Ya, teorema yang ini. Ya, teman-teman. Oke. Jika selang waktu antar kedatangan tiap pembaruan kita pandang sebagai satu siklus, ya, satu siklus, maka teorema yang ini menyatakan bahwa dalam jangka panjang rataan hadiah adalah sama dengan nilai harapan dari hadiah yang diperoleh dalam satu siklus dibagi dengan nilai harapan panjang siklus. Ya, rataan hadiah seperti itu ya, yaitu RT per T, rataan hadiah. Oke. Nah, kemudian di sini ada proses regeneratif ya. Proses regeneratif adalah suatu proses stokastik X ya, dengan ruang state 01 dan seterusnya, yang memiliki sifat bahwa terdapat suatu titik waktu misalkan T, di mana setelah waktu T maka proses selanjutnya merupakan pengulangan secara stokastik dari seluruh proses yang mulai dari 0 sampai T. Ya, jadi itu pengulangan lagi secara stokastik gitu. Setelah mencapai T dia akan mengulang. Misalkan dengan peluang 1 ada waktu T1, sehingga kelanjutan dari proses T1 merupakan pengulangan secara stokastik dari semua proses yang dimulai pada waktu 0 sampai T1 ya. Perhatikan bahwa sifat ini berimplikasi panjang, berefleksi dengan panjang waktu T2 dan T3 yang memiliki sifat yang sama dengan T1. Dari penjelasan di atas kita peroleh T2 dan T3 bukan waktu kedatangan dari suatu proses pembaruan. Dan kita katakan bahwa suatu siklus telah berakhir setiap waktu datangnya suatu pembaruan. Jadi suatu siklus telah berakhir setiap waktu datangnya suatu pembaruan. Contoh ya, yang pertama,
Suatu proses pembaruan merupakan proses regeneratif dan T1 adalah panjang interval waktu sampai pembaruan pertama terjadi. 2. Suatu rantai Markov recurrent merupakan proses regeneratif dan T1 adalah panjang interval waktu sampai proses bertransisi ke state maksudnya state semula untuk pertama kali. Ya, jadi kita tertarik untuk menentukan proporsi jangka panjang dari panjang interval waktu yang dihabiskan oleh suatu proses regeneratif di suatu state I. Ya, untuk memperoleh kuantitas ini, kita bayangkan bahwa jika menerima hadiah sebesar 1 untuk per 1 satuan waktu jika proses berada di state dan 0 satuan waktu jika proses berada pada state lainnya. Jika IS menyatakan laju besarnya hadiah yang kita terima pada waktu S ya, terdapat IS ini 1 jika state ya berada pada I, dan 0 jika state-nya pada waktu S tidak berada di I. Dan total hadiah yang diterima pada waktu interval ini sama dengan integral dari fungsi I ya, laju. Karena hal ini merupakan proses pembaruan berhadiah yang berulang kembali ya pada siklus waktu T1, maka dengan teorema 7.7 ya, itu teorema yang terakhir yang kita bahas ya, terakhir kali ya di slide sebelumnya, the latest we have bahas ya, rataan hadiah per unit waktu itu adalah nilai harapan hadiah sampai waktu T1 ya, karena itu nilai harapan dari R ya bagi nilai harapan dari X ya. Mana X ini adalah waktu antar kedatangan ya, gitu. Kan tapi rataan hadiah per unit waktu adalah sama dengan proporsi dari waktu bahwa proses berada di state I. Oh gitu ya, oke. Sehingga kita peroleh teorema berikut. Pada proses regeneratif, pada proses ini ada teorema ya. Ya, pada proses regeneratif dalam jangka panjang berlaku hal berikut. Proporsi waktu proses di state I adalah nilai harapan dari lamanya proses di state I dalam satu siklus. Ini atau juga hadiah sampai waktu T. Dan nilai harapan panjang waktu satu siklus. Nah, ini ada contoh ya. Misalkan lama hidup sebuah mobil merupakan pembaca kontinu dengan fungsi sebar H dan fungsi kepekatan peluang H kecil ya. Pak Ujang memiliki kebijakan bahwa ia akan beli mobil baru jika mobil lamanya rusak atau umurnya telah mencapai T tahun. Nah, jadi ini regeneratif ya, siklusnya T tahun. Misalkan harga sebuah mobil baru adalah C1 juta rupiah dan juga terjadi biaya tambahan biaya sebesar C2 juta rupiah setiap kali mobil lamanya rusak. Kita asumsikan bahwa mobil yang rusak tidak memiliki harga jual. Kemudian tentukan rataan biaya jangka panjang dari Pak Ujang.
Ya, kemudian jika lama hidup mobil adalah pubacak seragam 0 sampai 10 dan T sama dengan 9, dan C1 90 juta rupiah ya, dan C2 15 juta rupiah, maka tentukan rataan biaya jangka panjang dari Pak Ujang. Pada soal nomor B, tentukan nilai T yang meminimumkan rataan biaya jangka panjang Pak Ujang. Ini jawab ya. Kita sebut satu siklus adalah rentang waktu mulai Pak Ujang memiliki semua mobil sampai mobil tersebut diganti dengan mobil baru ya. Berdasarkan teorema proses pembaruan berhadiah, ya 7.7 ini, yang ini ya. Ya, ini sebenarnya 7.8 ya, 7.7 itu yang nilai harapan, dibagi nilai harapan itu ya hasilnya. Oke, dengan mengganti hadiah dengan biaya diperoleh bahwa rataan biaya jangka panjang ini adalah ini. Misalkan Pubacak X menyatakan lama hidup mobil Pak Ujang biaya dalam satu siklus adalah C1 jika X lebih besar dari T dan C1 plus C2 jika X lebih kecil sama dengan T. Ya, jadi beli mobil baru dan memperbaiki gitu ya. Dari C1 mana artinya? Ya, harga sebuah mobil baru C1 juta rupiah dan tambahan biaya C2 juta rupiah ya jika dia mati gitu ya, sehingga nilai harapannya adalah C1 ini kali ini ya, peluangnya ya semuanya biaya satu siklus ini sebarannya H ya, tadi udah dikasih tahu. Nilai harapan panjang siklus itu adalah dari 0 sampai T, dari T sampai T hingga itu adalah ya, jadi ada dua kemungkinan ya, dimana terjadi X, terus juga ini ya, lama hidup sebuah mobil ya, jadi kita kali peluang dari lama hidup mobilnya dari 0 sampai T dan T-nya tambah T sampai T hingga ya, karena ini T adalah siklus ya, jika mobilnya rusak atau umurnya telah mencapai T tahun ya. Ini kita dapat ini, terus kita buat seperti ini. Jadi rataan biaya jangka panjang adalah ini. Kemudian yang kedua, diketahui X menyebar seragam. Kemudian ini ada jawab ya, pertanyaan nomor A. Kemudian pertanyaan nomor B, diketahui X menyebar seragam pada interval ini. T sama dengan 9, C1 90 juta, dan C2 ini. Dan HX sudah dapat ya, karena ini sebaran seragam ya. Kemudian terdapat juga ini, sehingga harapan biaya satu siklus yang atasnya udah ada rumusnya. Dapat ini panjang siklus juga tinggal dilihat ya yang bawah ini. Dapat 4,95. Jadi rataan biaya jangka panjang adalah 20,91. Kemudian C, kita disuruh menentukan nilai T yang meminimumkan rataan biaya jangka panjang Pak Ujang. Misalkan rataan biaya panjang Pak Ujang itu bukan dalam fungsi PT ya. Maka dari jawaban B ya, dari jawaban B itu yang mana ini?
tanpa mengganti T dengan 9 gitu ya. Kita peroleh seperti ini. Kemudian dengan menggunakan kalkulus kita peroleh BT minimum ketika T sama dengan 9,25. Ya, jadi menggunakan apa turunan ya, turunannya sama dengan 0 gitu ya, turunan dari BT. Ya teman-teman, itu adalah proses regeneratif ya, semoga dapat dipahami. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya ya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Oke, sekian dan terima kasih. Subscribe.